sangat tidak apik sakan Bagun wani nyangkem ning ora wani lakoni. Niki kuwi dudu siwatku Mas ngene. Dan endingnya tok lakoni. Tak lakoni dengan ngepit. Waktu itu kebetulan le penyerahan Prambanan. Prambanan. Candi Prambanan. Padahal Oke, selamat pagi Wonder Home People dan kawan-kawan Padewan NASA. Berjumpa lagi dengan podcast literasi. Kali ini adalah series yang ketiga. Dan pada pagi hari ini saya membawa teman saya, seorang pegiat literasi senior di Kabupaten Sleman, seorang aktivis kabupaten, Mbak Gun, seorang seniman, juga budayawan lokal. Wah, inilah dia Mbah Gun. Oke, halo Mbah Gun. Ini Mbah, kameranya gini Mbah. Ya, siap. Jadah dulu sama teman-teman. Oke, Mbah Gun. Dirimu itu nama aslinya adalah Rahmadi Gunawan. Ada? Ya. Tapi kalau aku dan teman-teman itu sering manggil dirimu itu Mbah Gun. Dan ternyata yang aku tahu nggak cuma kami dari teman-teman literasi Sleman aja yang manggil kamu Mbah Gun, ternyata juga di luar sana hampir semua yang kenal kamu ketika aku ketemu juga manggil kamu dengan sebutan Mbah Gun. Nah itu bisa cerita dulu nggak sejarah awal mula dirimu itu tercap sebagai Mbah Gun itu seperti apa? Ya, kalau awal mula ono terlahirlah nama Mbah Gun walaupun urung dijenangi abang ya Mas ya. Itu awal mula itu dulu saat saya tergabung di salah satu organisasi kepemudaan yang namanya KNPI. Itu di situ ada semacam acara yang di mana ada semacam seminar bersama Bupati Sleman. Saat itu bupatinya masih Pak Sri ya. Tahun berapa berarti itu Mbah Gun? Ayo sekitar 2012, 13, 11, 10. Sebelum erupsi Merapi Mas. Sebelum erupsi Merapi. Berarti 2000. Saat 2010 berarti. Ya, sekitar 2000. Udah lama 2004 kalau nggak salah. Wah, 2004. 2004 saya itu udah aktif di kepemudaan di KNPI. Di situ ada semacam acara dengan sharing dengan bupati, kemudian di situ banyak nih dari perwakilan pemuda di Kabupaten Sleman, ada dari OKP keagamaan dan banyak lagi lah ya. Di situ kemudian ada semacam sesi tanya jawab. Tanya jawab waktu itu. Dirimu sebagai peserta. Ya peserta Mas, levelku ya peserta apa-apa. Nah, di situ kok dinteni karo MC ra ono sing takon dan pas sesi tanya jawab. Enggak ada yang berani tanya, enggak berani ngenai unek-unek atau apa itu enggak ada yang berani. Dan saya ya aslinya warung dredeg. Tak wanek-waneke bertanya. Kalau dulu saya belum tahu ya Mas tentang gerakan literasi atau apa belum ada. Saya lebih ke kepemudaan. Kemudian di situ saya lebih mengkritisi tentang bagaimana ruang-ruang publik yang di situ bisa digunakan untuk teman-teman pemuda untuk berkegiatan. Ya di situ karena di tahun-tahun itu belum begitu seperti sekarang. Sekarang banyak sekali fasilitas yang bisa digunakan oleh teman-teman pemuda untuk mengembangkan kreativitas ataupun kegiatan-kegiatan teman-teman muda. Jadi dirimu udah kritis dari dulu berarti ya? Ya mungkin seperti itu. Itu tahun-tahun 2004 berarti 2004. Ya? 2004. Aku ingat banget berarti waktu itu bener sih. Sleman tuh masih jarang banget ya untuk tempat-tempat ruang-ruang terbuka untuk pemuda gitu ya. Ya bisa kita lihat tuh Mas perbedaannya antara lain dulu lapangan Dengung emang ada tempat untuk lari-lari. 2004. Kemudian ada fasilitas untuk anak-anak bermain itu enggak ada. Itu cuma sekedar tempat itu ya, tempat upacara ya. Kalau pagi itu upacara, kalau malam sarang bencong Mas. Oh sarang bencong biar malah aja. Jadi di situ banyak istilahnya pro kontranya lah di situ. Kemudian saya menyampaikan itu dan ternyata kan juga di situ cukup lumayan lah dianggap aku kok terlalu wanen karena di satu sisi
panitia mengharapkan ada nada-nada yang baik, bukan nada-nada sumbang tentang itu. Acara itu atau tidak digunakan untuk mengkritisi. Tapi waktu itu di rumah mengkritisi. Nah, di situ kemudian muncullah nama Mbah Gun itu. Yang memberi nama adalah MC nih. Jadi ketika dirimu tanya, si MC-nya nyebut kamu Mbah Gun gitu. Yang dimana dianggapnya di luar nalar seorang anak muda yang selalu menyampaikan hal-hal yang lebih ke arah yang melebihi umurnya seperti itu. Nah, gitu. Itu kemudian tak pakai Mas sampai hari ini. Walaupun ini Mas, aku berpikir saya tidak baru hari ini tok atau kali ini tok dapat paraban ya Mas. Di waktu di sekolah itu aku juga diparabi Mas. Di SMP itu kalau SMP saya itu parabannya saya Pak RT. Pak RT. Ya. Ayo parabanmu tuh dari dulu tuh memang orang yang lebih tua terus gitu ya. Itu makanya Pak RT itu. Itu jadi sampai sekarang yang karena hari ini itu sering banyak yang memanggil saya itu Mbah Gun, ya akhirnya dipakai sampai sekarang. Pakai sampai sekarang. Ngerejekeni enggak Mbah itu namanya? Kok soalnya udah lama banget, udah 20 tahun dan setahu ya itu tadi nggak ada orang yang manggil kamu Gunawan atau Rahmadi, semua manggilmu Mbah Gun, dari anak-anak, dari anak muda, dari orang tua, bahkan pejabat juga ketika ketemu gue manggilnya Mbah Gun gitu. Ya. Menikmati panggilan itu kah gitu? Ya, salah satunya ada ya nilai rezeki ini Mas, rezeki ini. Yang kedua karena sampai hari ini saya tidak malu dengan panggilan Mbah Gun. Ya. Karena bagiku satu saya sudah unik ya, dari lahir saja udah unik ya, secara fisik udah unik. Yang kedua semakin unik dilengkapi dengan dipanggil Mbah Gun seperti itu. Dan ini Mas ono sing membuat saya jadi bisa memahami tentang sebuah panggilan itu. Ini saat saya berada di satu wilayah atau lingkungan yang dimana kok tiba-tiba ada orang yang memanggil Mbah Gun, itu nek kanggoku berarti kemenangan psikologis Mas. Kemenangan psikologis dari intinya berarti aku ono sing kenal gini. Itu, dan aku akan lebih mudah membuka obrolan saat nang kono ono sing kenal saya seperti itu. Oke, jadi memang kalau di wilayah Sleman, Jogja dan sekitarnya memang kita sering ada menggunakan nama panggilan ya Mbah Gun ya. Jadi memang biar di antara kita itu bisa saling lebih kenal gitu ya. Oke Mbah Gun. Untuk selanjutnya adalah di rumahmu ada Sanggar Bocah Jedes. Nah, itu kenapa dinamakan Sanggar Bocah Jedes? Ya. Ini rentetannya dengan apalagi ya, istilahnya dengan kepemudaan lagi Mas. Yang dulu setelah dari KNPI kemudian saya ikut ke Karang Taruna. Ini kebalikan Mas, kalau banyak orang itu dari Karang Taruna baru masuk ke KNPI. Tapi kalau saya ke KNPI dulu baru ke Karang Taruna. Di Karang Taruna itu saya sudah sering mengadakan kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, lomba dan sebagainya. Di situ di tahun 2013 itu saya mendampingi para anak-anak muda yang bergerak di bidang pertanian organik. Itu tepatnya di Dusun Pepen, Kadisobo 1, Trimulyo. Nah, itu dan di situ sampai dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono itu hadir, dan setelah selesai acara itu saya pulang ke rumah, dan di rumah itu ternyata banyak anak-anak ya Mas, anak-anak SD kumpul dolanan. Ya memang dari dulu tempatku sering dinggo dolanan karo anak-anak. Nah di situ, nah iki sing iso marake aku menceritakannya juga sampai hari ini tidak habis pikir. Ngopo kok iso ono cah cilik sing bertanya padamu? Pertanyaannya itu mungkin kalau bagi orang yang cuek mungkin tidak akan terasa dilalah aku pas kuwi rada baperan ya Mas. Iya. Itu ditakok. Anak-anak itu bilang seperti ini. Lah apa gunane Mas kowe gawe acara, gawe
pendampingan dengan Dindi, sedangkan di wilayahmu sendiri kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang tanya anak-anak. Anak-anak. Oke. Itu namanya Putri itu. Sekarang udah punya anak juga ya sekarang. Nah, itu bertanya seperti itu. Kemudian aku pun juga akhirnya meneng suwe ya. Aduh, ya tenan ya. Ya aku berpikir iki apa ya nek menggawe gerakan yang sifatnya seremonial mungkin tidak akan ada program yang berkelanjutan. Kemudian aku berpikir, kemudian searching di googling nambah Google dan sebagainya, muncullah tentang gerakan minat baca. Atau lebih tentang perpustakaan gitu. Nah, itu kemudian aku mencoba mencari tahu gerakan-gerakan itu dari Twitter, Mas. Waktu itu masih Twitter ya? Dan Twitter, dan di Twitter itu aku menuliskan apa yang menjadi keresahanku dan menjadi kepinginanku. Awal mulanya itu aku hanya memakai rak buku saanone, Mas, yang nungoke bapakku wae, dan buku yang aku pajang itu pun juga tidak buku bacaan yang layak untuk anak, karena buku bacaan buku bekas berarti ya? Aku sekolah waktu itu tak toto. Di situ tak toto, mungkin kalau hari ini bisa dikatakan aku kemudian melakukan propaganda ya, Mas. Ya, aku menuliskan tentang kuwi, tak seolah-olah mendramatisir keadaan tempatku. Itu kemudian ada yang merespon. Itu berarti tahun biru, Mbah? Kalau itu ya itu sekitar 2013-an itu, 2013-an. Kemudian ono sing ngomen, salah satunya yang ngomen itu adalah Sahlan Demarko. Yang itu adalah pengelola TBM Katamaca ya? Ya, pengelola TBM Katamaca. Itu paginya mengomentari, sorenya itu dia sudah datang dan membawa buku, Mas. Langsung di hari yang sama itu? Di hari yang sama, kardus. Buku sing bagiku mungkin nek mbiyen isih ngukur rego ya, Mas. Wah, edan iki. Bukune apik-apik, mesti larang-larang. Berarti langsung gayung bersambut ya hari bersambut ya? Dan aku berpikir wah iki berarti pas iki aku njiko gerakan. Kemudian itu menjadi motivasiku dari sekolah satura, kemudian mencoba ngampet lah, Mas. Sing kudune tanggo jajan, tanggo biyen aku ngerokok, Mas. Ini sempat mandek ta, Mas. Tak ingin ngerokok meneh. Nah, itu sempat tak lakukan, ngampet lah yang kudune nggo kesenangan pribadi. Akhirnya tak tukoke rak, dolan nang Jombor kae tuku rak yang cilik-cilik ngono wae. Itu kemudian di hari ketiga Sahlan datang lagi, Mas. Datang lagi sudah membawa form. Mungkin nek mbiyen iki dhek divisi humase forum TBM ya dhek, Mas. Forum TBM Sleman. Forum TBM Sleman. Nah, nang kono aku dijaki. Mbok melu forum wae. Nek melu forum iki penak. Mengko minimal abdi iso ngerti informasi nek arep ono program-program saka pemerintah tentang peningkatan minat baca. Karo biasane penggiat-penggiat ngono kae iki nganu nek bukune turah iki mereka juga sering berbagi. Ya akhirnya tak melu, akhirnya tak tulis. Kemudian diajalah di pertemuan forum TBM Sleman. Dikenalke karo Pak Sidik Pratomo. Jadi itu awal mula dirimu dan Sanggar Bocah Cerdas gabung ke FTBM Sleman. Tapi ngene, Mbah, kenapa namanya itu kamu pakai Sanggar Bocah gitu? Ketika tempat lain itu pakainya itu TBM atau pakainya itu perpustakaan gitu. Nah, jadi kuwi yo kesalahan memilih nama ya, Mas. Jadi piye? Jadi aku yo kembali, Mas. Aku referensinya memang nang internet, Mas. Aku mencoba mencari nama lain tempat berkumpul. Ternyata munculnya kan Sanggar. Jadi ngapa tak jenengi bocah karena yang datang bocah. Yang awalnya tadi ya. Bocah Jetis. Itu ya karena itu berada di dusun Jetis. Kemudian tapi itu juga sempat dicarikan alternatif nama. Orang lah Jetis ini digawe apa ya dipajangke kan, Mas. Pajangke kan kayak. Jujur. Kayak Sleman Sembada, sehat, elok, makmur, dipeni ya. Jujur, inovatif, terampil. TIS. Inovatif, sportif. Jadi nang ngono sempet digawe ngono karo anak-anak kuwi mau. Dan di situ
ono gayung bersambut meneh Mas. Kalau dulu itu ada program namanya Tabu Mas. Tabu itu tanggap bocah. Tanggap bocah yang tugasnya adalah memantau jentik nyamuk. Itu bawah naungane Puskesmas. Nah, itu akhirnya Sanggar Bocah Jetis itu dadeke posko. Nah, posko gerakane anak-anak. Kan dadi aku semakin mantep dengan nama Sanggar Bocah Jetis seperti itu. Dan di dalamnya waktu itu kegiatannya apa wae, Mbah? Kegiatannya setiap minggu pantau jentik itu. Kemudian setiap hari Jumat itu saya selalu memberikan, karena saya backgroundnya itu menggambar. Akhirnya tak ajari cara menggambar dan mewarnai krayon, pakai krayon. Kemudian di hari Rabu itu ada arisan dongeng. Arisan dongeng itu ya bocah-bocah gantian dongeng gitu. Nah, itu yang dimana anak-anak yang datang itu tak nulis jenenge, kemudian tak kasihkan satu botol, kemudian kita undi. Nah, di kopiah kalau keluar namanya, dia harus atau wajib membacakan dongeng atau buku ke teman-teman yang lain. Nah, seperti itu. Akhirnya itu Mas yang moro. Ini gue mau anak-anak kabeh Mas. Tapi dari lingkungan sekitar gitu, mungkin dari dusun gitu, apresiatif atau awal-awalnya ya nonton tangan apa enggak itu? Ketika dirimu gitu sing awalnya mung cah nom gitu, terus nggawe wadah untuk kumpul bocah-bocah gitu. Kalau tantangan atau pertentangan ya Mas. Kalau pertentangan enggak ya, karena saya hadirnya adalah akhirnya ono dadi posko tabu tadi. Ya. Jadi tidak terlalu membawa pertentangan banget enggak, tetapi malah cenderung gini ya. Ada satu rada lucu sih diceritake. Lucunya adalah ada beberapa orang tua yang malah mengeluhkan saat anak-anaknya pinjam buku. Yang dimana karena background ngono aku kasih ngomong proyek Mas. Orang tua udah capek, bengi iki karepe anake kon bacake buku. Nah, kuwi diprotes saya. Tapi itu mungkin hanya candaan ya Mas. Wah, sembar ngono gawe perpustakaan, aku mulai kerja kudune leren malah kon macake buku. Aktif gitu ya. Aku ngomong lho. Kan berarti apik to. Kowe jajal bayangke nek kowe aku anakmu ora tak siapi buku. Weh, sapa ndongengi tanpa buku? Oh iya ya. Bisa tak balik gitu ya. Kan itu udah clear, selesai dan akhirnya sampai istilahnya kalau pertentangan nggak ada Mas. Alhamdulillah sampai sekarang pun juga banyak support yang seperti itu. Berarti dari awal pendirian Sanggar Bocah Jetis pun dirimu udah masuk ke zona literasi gitu ya. Terus kalau ini Mbah, dulu waktu aku pertama tahu tentang dirimu itu adalah gara-gara ono suatu mitos, cerita legend gitu. Ono seorang Mbah Gun sing kuwi memakai sepeda ontel. Nah, ta. Ning burine dikai gerobak kiwa tengen gitu, terus tok isi buku. Yuk dirimu ngontel dari rumah sampai ke Candi Prambanan. Nah, itu tolong diceritake iki zaman semono iki dirimu apa yang terjadi gitu. Karena waktu itu bener-bener njuk booming gitu loh. Njuk ketika aku ketemu sama teman-teman literasi Sleman tuh njuk wis sing diceritake, terus dari foto-fotonya juga waktu itu aku belum gabung ya, tapi dari foto-fotonya itu seakan-akan dirimu ki dadi pusat perhatian di hari itu gitu. Itu piye? Cerita di balik itu ada apa itu? Ceritane iki kembali ngomongke forum nih. Sorry ya forum, sorry KPBD tetap welcome, tetap baca dhewe. Jadi awal mulane iki tahun berapa itu Mbak Gun? 2015 ya? Ya sekitar kuwi Mas. Iya. Tetapi lebih sekitar 2015. Nah itu aku mengamati ngene Mas. Forum ki ternyata juga ono sifate junior senior makane kowe iso ngomongke aku senior ngono kuwi lho Mas. Nek kanggoku ki sajane ra masuk. Enggak masalah. Lanjutku ini. Nang awal-awal sejak karo Sahlan, nek Sahlan mungkin iso nampa ya Mas karena lebih banyak diam. Kalau aku yang notabene dari awal ki aku selalu mencoba memberi warna komunitas di mana aku ikut. Kok aku kon meng manut karo sing junekke senior ngono kuwi saya enggak terima.
dan saya udah mencoba sampai ngusul apa ora pernah didengar. Yang dia sharing juga nggak dapat ilai TikTok iki ra ono. Ya. Ini tak pikir-pikir asem juga ya. Iki aseme tekno nang kene Mas. Kok mesti eme dadi ya. Nang ngono kuwi. Nang ngono aku sempet berpikir Mas. Wah iki kudu ngedan iki. Sebenarnya itu sebagai langkah awalku menyamakan apa ya Mas? Standing posisi Mas. Oke, paham. Harus senior lah, ya. Mas. Dan itu juga sebagai menjalankan apa nek bahasane agama, najar okay. Dari aku menang lomba perpustakaan itu kan barengan karo lomba perpustakaan. Lomba perpustakaan, oke. Komunitas dimanapun leng nyerahke piala, saya akan melakukan ngontel saka omahku tekan lokasi. Dan dilalah gitu. Dilalah menang walaupun yang juara ya loro Mas. Ya kan aku wis melakukan ucapanku ya Mas. Ya sangat tidak apik sakan Bagun wani nyangkem ning ora wani lakoni. Niki kuwi dudu siwatku Mas ngene. Dan endingnya tok lakoni. Dengan ngepit. Waktu itu kebetulan lek penyerahan Prambanan. Candi Prambanan. Padahal kudune ada kesempatan untuk nyerahin ning area lapangan Denggung. Apa area Pemda gitu ya. Apa mungkin Sleman iki Sleman sing bagian lor gitu ya. Tapi ini ning Candi Prambanan. Malah yo singa banget iki. Pirang kilo kuwi. Wah, setelah berkilo-kilo toh Mas. Dan dirimu waktu itu enggak itu toh? Maksudnya enggak pakai sepeda sing proper toh? Sepeda ontel toh? Sepeda ontel lawas kae sing bane ngarep ngobeng ngono. Aku ya dalam hatiku sampai hari ini Mas, nek aku melewati rute kuwi koyo edan aja ternyata. Aduh iki ngene lho. Nah, itu akhirnya aku ngondel Mas, menjalankan apa yang menjadi omonganku dan tak jalankan ngontel. Saka ngomah iki mangkat tengah papat aku Mas. Tengah papat ngontel tekan Candi Prambanan. Tengah papat isu. Tengah papat isu kan Candi Prambanan sempat dihalau sama satpam saya. Satpam security nih? Iya, soalnya lah ya tetep kayak bakul ondel-ondel to Mas iki aneh. Kayak dodolan arep mlebu candi ya. Oke. Lah aku ya ngomong, lah saya itu peserta ya acarane isih jam 09.00 Mas. Lah nek kepitondel aku mangan jam 09.00 omahku medari ya ora tekan Mas aku ngono. Akhirnya dibolehkan masuk. Akhirnya aku turu sik sekali acara dimulai ya disitulah alhamdulillah berefek Mas. Sehingga semakin menguatkan nama Mbah Gun iki kudu dijak omong karo kudu dirungokke omongan. Waktu itu ya. Jadi Mbah Gun ini juga atas nama Sanggar Bocah Cerdas, termasuk istrimu juga Mbah Gun. Itu Mbak Novi itu memang seringkali dapat penghargaan ya. Aku mungkin nggak bisa nyebutkan satu-satu, tapi memang dari perpustakaan terbaik lah, TBM terbaik lah, dan juga Mbak Novi itu kalau nggak salah sempat jadi pemuda pelopor juara di Sleman, sama juara di DIY itu juara 2. DIY juara 2 ya. Pemuda-pemudi pelopor bidang pendidikan ya. Oke, jadi memang pasangan ini Mbah Gun ini dan juga Mbak Novi ini benar-benar ya pegiat sejati lah. Bisa dilihat dari beragam penghargaan yang mereka peroleh gitu. Oke Mbah Gun, dirimu tadi seringkali menyebut FTBM Sleman. Jadi memang waktu itu dirimu banyak berkecimpung atas nama forum gitu. Dan juga waktu itu dirimu sebagai salah satu penggagas satu gerakan yang dulu saya bisa katakan fenomenal. Yaitu namanya adalah Pustaka Ningratan. Dari kata ningrat tapi juga ratan gitu ya, ningratan alias di jalan gitu di ya. Jalan. Dan waktu itu sekitar tahun 2016 ya Mbak Gun ya. 2016 2017 gitu. Itu waktu itu
seringkali jadi tempat singgah kalau ada anak-anak atau keluarga yang baru beraktivitas di lapangan Denggung, karena itu diadakan 2 minggu sekali ya Mbak Gun ya. Itu terus, dan waktu itu beberapa kali juga kalau ada teman-teman yang visiting gitu untuk literasi itu juga seringkali mampir ke Pustaka Ningratan gitu. Nah mungkin dirimu sebagai salah satu penggagasnya bisa diceritakan nggak itu Mbak Gun? Tentang awal mula adanya Pustaka Ningratan itu, terus kegiatannya seperti apa? Karena waktu itu dirimu benar-benar sebagai salah satu aktor utamanya. Nah iya, soalnya waktu itu yang bawa apa jenenge? Motor pustakanya dirimu, yang paling datang pertama kali dirimu, dan nek kowe dan motor pustakamu ra iso lah. Pustaka Ningratan nggak jadi kan gitu. Bisa diceritakan nggak itu awal mulane gitu? Ya, awal mulane sebelum masuk ke sono cerita sedikit kelanjutan saka sepeda dan akhirnya ono motor pustaka. Wah iya, itu cocok. Nah, dari gerakan sepeda itu kemudian bisa setara dengan teman-teman senior di forum. Itu akhirnya ketuanya nilai motor pustaka. Oke, waktu itu ketuanya adalah Pak Sidik Pratomo. Itu kemudian meminjamkan motor pustakanya untuk dipakai pelayanan pustaka keliling ke saya. Nah itu akhirnya aku berpikir wah ini nek meng dinggo lingkup Caturharjo kok kayaknya radil. Apalagi sesuai dengan jenenge perpustakaan. Sidik toh ya adil ngene lho, perpustakaan adil lho, perpustakaan keliling adil. Sehingga akhirnya aku ngobrol karo beberapa teman, salah satunya juga Mas Adit juga. Itu kan sempat berpikir Mas iki ketoke nek mengaku melayanan nang dusun atau nang sak kelurahan kok kayane lucu iki ngono. Muspro gitu ya. Muspro ya, kemudian akhirnya kita memutuskan untuk ngobrol-ngobrol bareng Pak Sidik juga toh itu Mas. Nah itu akhirnya tercetuslah tentang perpustakaan jalanan. Nah, yang memberi nama kan juga Pak Sidik itu, Pustaka Ningratan. Kemudian kita ngadakan itu, yang launching awalnya itu kan kita masih berada di dalam lapangan ya Mas. Nah, di lapangan itu ono lomba mewarnai untuk anak-anak yang di situ kok di luar ekspektasi loh Mas ya Mas. Yang daftar itu ada dari Magelang dan ada dari Klaten loh Mas. Ya, ingat banget aku dulu waktu paling awal. Karena tahunnya itu mereka itu ini memperebutkan trofi bupati atau wakil bupati Mas. Nah, nang kono aku ya mencoba menjelaskan, tak sampaikan, tapi memang mereka memang pengen melu. Akhirnya itu datang. Dan bahkan sampai luar kota itu ya pesertanya dari luar kota banyak. Kemudian nang kono wis terjadi lomba, kemudian kita juga gandeng potensi nih teman-teman TBM. Kita kan terlalu banyak teman dhewe. Ono sing background-e numeratif, ono background-e berpuisi, ono bermusik. Akhirnya mereka juga mengeluarkan keahliannya masing-masing. Ono sing iso puisi ya mereka berpuisi, sing iso memainkan musik ya memainkan musik. Itu kan sempat tangan juga ya dulu ya. Kerajinan tangan juga ada. Nah itu akhirnya kok Mas aku iki emang nek meng sekali ini. Kemudian kita melakukan program 2 minggu sekali kita ada Pustaka Ningratan. Nah di situ kita sudah mencapai konsep kita ada semacam membuat apa Mas itu Mas yang tabloid itu Mas. Zin ya. Yang satu lembar tulisannya itu macam-macam dilempet itu ya. Ya itu kan kita juga di situ dibantu banget lah dengan adanya Mas Saiful iso penulisan, kemudian Sahlan itu pendekatan ke personalnya juga bagus, ke personal teman-teman TBM. Akhirnya itu berjalan lancar. Nih sajane ini terhenti bukan karena pandemi loh Mas. Berhenti kita nak lunga Mas. Oke. Jadi memang dulu yang diinisiasi Mbak Gun dan kawan-kawan ini sungguh luar biasa. Jadi kembali lagi aku cerita tentang Pustaka Ningratan ini, memang kalau dari namanya kesannya memang selengean gitu ya. Pustaka Ningratan di jalan, tapi memang benar-benar waktu itu berawal dari sekedar obrolan-obrolan, jadilah terus jadi teratur gitu 2 minggu sekali setiap pagi. Tempatnya yang awalnya di lapangan Denggung di tengah, terus kemudian beralih geser ke pinggir gitu ya, dan
selalu ada yang datang gitu, selalu ada yang bertanya tentang buku, selalu ada yang membaca dan sebagainya macamnya. Dan juga waktu itu aku ingat banget untuk internal FTBM Sleman sendiri bisa sebagai ajang guyup gitu ya Mbak Gun ya. Karena waktu itu selain pertemuan bulanan kita juga sering ketemu di situ juga, membahas macam-macam juga, nggawa sangu masing-masing juga, saling berbagi makanan juga di situ. Jadi memberi warna tersendiri dalam literasi di Sleman gitu ya, terutama literasi yang langsung ke masyarakat gitu. Karo kuwi Mas, ternyata ada kecewa saat teman-teman tidak bisa datang. Kalau dulu itu sampai level itu Mas. Jadi kalau nggak bisa datang itu orang-orang itu atau teman-teman TBM yang lain itu yang minta maaf ya nanti bisa nganti rong dino ya di ngapura tenan ya Bagun ora iso teko tenan di ngapura karena mungkin bukan ketidakenakan ke aku ki ora tetapi kok kayaknya Eman saat melewatkan gitu ya, untuk gitu bertemu dengan teman-teman kan ono saka Prambanan Lebake saka pinggiran Moyudan Turi kan itu kan gitu ya. Nek menurutku memang benar-benar menjadi ruang bertemu para pegiat dan di situ kita jadi tahu tidak harus menunggu 1 bulan sekali kita ketemu kita bisa bercerita seperti itu sih. Iya betul sekali. Memang waktu itu menjadi salah satu kegiatan andalan ya dari FTBM Sleman gitu. Oke Mbak Gun, terus yang sekarang Mbak Gun di kegiatanmu yang akhir-akhir ini tak lihat ketika kemarin sepertinya dirimu sempat vakum, entah itu vakum atau enggak terlihat gitu ya, tapi terus akhir-akhir ini terlihat meneh iki kegiatanmu dengan literasimu. Kalau dulu kamu pakai sepeda, terus pindah sempat pakai motor pustaka itu, terakhir kok bemo jenenge? Bajai tok gawe literasi. Terus ning foto-foto video itu sepertinya dirimu mengunjungi SD gitu, terus selain baca juga kayak dirimu dongeng gitu. Nah, itu kegiatan apa itu sebenarnya yang sekarang ini? Jadi itu setelah akhirnya pandemi kita sempat bingung ya Mas. Rame ngawak dhewe lah, mungkin kabeh sak donya bingung. Tapi dulu pernah mungkin kelurahan melihat secara potensi ya Mas. Kelurahan melihat potensi yang ada di kami. Kemudian kami diminta untuk ngurusi perpustakaan kelurahan. Perpustakaan kelurahan itu desa. Caturharjo. Oke, iya. Desa yang di situ di acara pandemi atau pas pandemi itu saya mengadakan acara lomba puisi yang lewat daring bahasanya ya. Waktu itu online kemudian nang kono disitulah awal mula kami bertemu dengan teman-teman yang bergerak di SD Mas, maksudnya kepala sekolah, guru, karena dari event itu Mas. Nah, setelah itu kan berjalan lancar lah, lumayan lancar dan cukup bisa dikatakan malah lebih dari kata sukses karena dari pendanaan itu di luar ekspektasi Mas. Dari 0 rupiah kami bisa sisa 10 juta ya Mas. Oh gitu. Karena itu banyak perusahaan yang tidak bisa mengeluarkan CSR karena pandemi Mas. Karena tidak ada organisasi atau apapun yang berani mengadakan kegiatan waktu itu ya. Nah, itu tak pakai. Setiap perusahaan pengen membackup penuh kegiatan kami. Nah, akhirnya kan diobati. Kemudian di situ dari situ saya mencoba membuat pojok-pojok baca di pedusunan. Kelurahan Caturharjo itu ada 20 pedusunan Mas. Kelurahan 27 pedusunan dan kami baru bisa berhasil 3 pedusunan yang ada pojok baca. Itu ada Sanggeran, kemudian Nambongan sama Sidorejo. Itu di Caturharjo semua. Dan itu pun kami tidak hanya membuat pojok baca tok Mas. Jadi kami selalu mensinergiskan antara Karang Taruna dengan pojok baca untuk menjadi pojok baca itu menjadi ruang kegiatan Mas. Jadi kalau bersama teman-teman Karang Taruna itu aku menggunakan program yang namanya Minggu Berbagi Mas. Minggu Berbagi itu
yang pertama itu acaranya tentang membaca lah, kemudian ono acara-acara game untuk anak-anak, kemudian ada santunan anak yatim piatu. Oke. Kegiatan sosial juga berarti ya? Sosial. Itu ada sekitar sudah sampai 20 pedusunan sudah clear ini, sudah selesai. Kemudian setelah itu kami dengan perpustakaan kita mengadakan namanya moncer, Mas. Moncer itu mocolan cerita. Oke. Mocolan cerita itu iso wae ya dirimu bikin bikin gawan-gawan jeneng moncer moco dan cerita itu. Nah, nang kono seru. Kami bekerja sama dengan pengurus TPA, Mas. TPA ngaji-ngaji sore kae. Itu ada sekitar 17 TPA. Nah, itu kita undang ke kelurahan. Kemudian kita mendatangkan Kak Bimo, kemudian pendongeng-pendongeng yang kelas lah bagi kita. Itu kemudian ada kegiatan membaca bareng. Seperti itu. Nah, itu udah berjalan sampai sekarang udah ke-3. Oke. Itu nah kembali ke SD itu, Mas. Nah, di SD itu kemudian yang konser part kedua itu kita kerjasama dengan SD. Oh, yang pertama karo TPA, yang kedua karo SD. Karena di wilayah Caturharjo. Karena di situ ada lomba mewarnai, Mas. Nah, mencari peserta lewat TPA orang akeh penikmati atau minate, akhirnya kita kerjasama dengan SD. Itu cukup berhasil. Kemudian itu aku kan suka berpikirnya wah eman-eman ki kolaborasi wis dadi ki. Nek meng tak gawe 1 tahun sekali kita bertemu kayane elik banget. Kemudian aku sama istriku memberanikan diri dengan atas nama perpustakaan Kalurahan itu mengajak kerjasama dengan SD-SD yang ada di Caturharjo. Yang dimana sebenarnya kalau dibilang untung itu kami sangat menguntungkan untuk SD-SD itu. Karena diakui atau tidak ini kudu dicatat iki. Itu catat. Itu adalah banyak SD-SD di luar Caturharjo itu yang menginginkan kerjasama dengan kami. Khususnya TBM Sanggar Bocah Jetis. Nah, dikarenakan penjadwalan itu udah penuh, 1 bulan itu wis penuh, Mas, entek. Dinggo 7 SD. Itu akhirnya kami tidak bisa melayani yang di luar Caturharjo. Nah, itu untuk apa? Untuk akreditasi, Mas. Oh, akreditasi sekolah. Nah, berarti kan aku bener toh? Saya itu menguntungkan teman-teman yang ada di SD. Kowe iki rasah golek kerjasama, saya yang menawarkan kerjasama. Nek nggo untunge nggo TBM apa karo perpustakaan desa apa? Ora ana untunge. Tetapi di sini tidak ada ukuran untung rugi, tapi karena saya memang suka dengan gerakan minat baca ini. Jadi kalau membicarakan literasi atas nama Mbah Gun sendiri dan juga Sanggar Bocah Jetis, kita main nggak ada habisnya ya Mbah Gun ya, karena saking banyaknya dan saking ya kalau kamu nggak suka senior ya saking lamanya beliau ini dan juga dan istrinya dan Sanggar Bocah Jetis juga sekarang tambah perpustakaan desa ya, ikut turut menyemarakan geliat literasi di Sleman. Jadi ya memang tamu kita hari ini benar-benar luar biasa gitu ya. Oleh, Mas. Oh, ada lagi, oke. Monggo. Jadi, apa lagi? Kalau dulu kita kan selalu dicecar ya, Mas. Dicecar dalam artian selalu dimasuki otak kita itu tentang TBM itu harus punya program kerja. Dan hari ini saya tidak membuat program kerja, Mas. Tapi lebih memilih untuk apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berada di sekitar kami, gitu ya. Itu baru kami adakan. Berarti salah satunya bottom up gitu ya, salah satunya apa ya? Usulan dari kepala dinas perpustakaan yang tentang ya bener Mbah Gun nek ngonamu ki pengunjunge meng anak-anak. Wong jenenge wis Sanggar Bocah Jetis. Dan itu saya jawab dengan adanya angkringan Pasinaon. Oke. Nah, ini
Jadi sebenarnya mau tak bagi pertanyaan penutup iki. Wah, dibuka sih iki. Iki ono neh, bar kuwi ono penutupe meneh. Nanti tidak kelamaan karena terlalu banyak kalau kita membicarakan Sanggar Bocah Cerdas. Oke, ya lanjut. Oke, Mbak Gun, pertanyaan terakhir. Ya. Sekaligus pemungkas karena udah cukup lama ini. Hmm. Di kaosmu itu Ya. ada gambar angkringan, terus tulisannya angkringan Pasinaon 2018. Ya. Itu tuh angkringan apa dan kenapa dinamakan Pasinaon? Ya. Angkringan Pasinaon dulu awal mula adalah yo podo lah angkringan biasane, tapi karena itu sebagai sarana menjawab tantangane Bu Ayu. Yang waktu itu kepala dinas ya, dinas perpustakaan. Akhirnya saya harus mendekatkan nama-nama angkringan itu dengan bacaan. Yang berbau bacaan. Bacaan. Pasinaon ki artinya tempat belajar. Tempat belajar, oke. Ya. Dan ini sinau toh Mas. Nah, anggap bae pan iki dadi kaya menekankan. Ya, penekanan. Itu. Kemudian ternyata itu lumayan menurutku banyak orang yang akhirnya memberanikan diri untuk membuat angkringan di terase Mas. Nang Caturharjo itu angkringan sing ana nang ngarep omahe lumayan akeh Mas. Oh gitu. Nah, walaupun ora ana bukune ra ngono aku seperti itu. Dan di situ awal mula kenapa angkringan itu tak gawe angkringan Pasinaon. Tak dekatkan dengan buku dan ternyata juga itu yang membuat dinas-dinas terkait itu pengen mengundang angkringan Pasinaon. Dulu kan sering dipanggil sama Kesbangpol, kemudian dinas-dinas yang ada di Kabupaten Sleman itu kan sering. Dan mereka ternyata setiap event ngono Mas, mereka itu mengumpulkan buku Mas. Oh gitu. Jadi orang menukoni dagangan. Dagangan angkringan juga suka no literasine gitu ya. Seperti itu. Kok kepikir kowe gawe angkringan hubungannya sama buku gitu? Ya menku mau Mas jawab itu tantangan tadi. Okay. Ya, tetapi memang ternyata memang ada dampaknya Mas. Dampaknya adalah yang datang ke tempat kami tidak hanya anak-anak, walaupun kadang bingung tutup itu pakai wo. Karena masih baca buku. Seperti itu. Nah, kalau sekarang kan sudah mulai orang yang mau coba buku ya Mas, sampai tentang diskusi tentang apa yang terjadi di Sleman, kemudian program-program pemerintah apa yang bisa diakses. Masih jadi ruang diskusi gitu ya. Ruang diskusi. Ya, yang terbaru ini kan saya dituntut untuk menjawab tantangannya masyarakat yang dimana kelurahan kami itu masuk kelurahan desa budaya Mas. Oke. Kelurahan desa budaya dilala saat kepala dinas kebudayaan itu masih Pak Haji Wulantoro. Nah di situ itu Pak Haji datang ki nang angkringan jajan, delok nang kono kok ana aktivitas latihan menari. Oke. Jadi efeknya banyak ya berarti. Latihan menari. Dan saya kerjasama dengan pendamping desa budaya. Kalau dulu itu malah bukan pendamping desa budaya tempatku Mas, tapi bangun kerto. Tapi lah masalah lah di situ. Saya kerjasama, tak suruh ngajarin 1 minggu sekali. Itu setiap hari Rabu. Oh tari. Tari. Di Sanggar Bocah Cerdas. Kembali nang Pak Haji tadi, Pak Haji bilang, nek ngene iki eman-eman nek kowe ora golek nomor induk kebudayaan. Walaupun tidak kowe pengen golek akses bantuan ki ora, ning minimal sanggarmu tercatat di dinas. Jadi umpamane ana event apa wae kuwi umpamane arep melu luwih gampang timbangane sing ora duwe nomor induk kebudayaan. Karena kan ana pekan budaya, ana apa ngono Mas. Ya, nah itu kan memang kadang syaratnya nomor induk kebudayaan. Biar bisa partisipasi ya. Nah, kemudian akhirnya aku takon nek tak jenengi Sanggar Bocah Cerdas oleh ora. Yo nek iso mending rasa. Karena nang kono ndak tubrukan administratif toh Mas. Kemudian muncullah Sanggar Ciptaning Tias. Yang sekarang ada itu juga yang lokasinya juga sama di Sanggar juga ya. Di situ. Nah, nang kene iki aku ngopo kok bercerita iki Mas, agar teman-teman kita atau yang sama kayak aku bergerak di bidang TBM atau taman bacaan atau perpustakaan itu harus mulai juga melek tentang administratif Mas. Oke. Karena jangan sampai kita berani mengkritisi apa pemerintah, tetapi kita tidak juga berani belajar apa keperluan pemerintah. Iya, betul. Nah, kono kaya
kan banyak teman-teman TBM itu yang idealis, intinya aku merdeka, walaupun aku juga merdeka Mas, tetapi mereka tidak mau sifatnya berkolaborasi lah dengan pemerintah desa, kemudian dari lurah, dari kecamatan, Kapanewon, kemudian kabupaten. Kadang kan mereka cenderung pasif atau dalam artian nek diundang ya teko, nek ora ya wis ra masalah ngono kuwi. Nah, iki tak Mas tak sampaikan mawane seperti teman-teman kita lah, dalam artian koyo Saiful itu kan juga ada kelas menari. Oke, itu dinamakan apa, sekolah desa. Mas. Sekolah desa tidak masalah, tetapi yang namanya sekolah desa berarti kan minimal itu tahu tentang secara administratif gitu, seperti itu. Oke. Pilihan sih. Oh ya. Oke. Wonderhome People dan kawan-kawan Padepokan Asa, tadi yang diungkapkan Mbah Gun tadi sekaligus jadi closing statement ya Mbah Gun ya, untuk teman-teman para pegiat literasi yang sudah memulai ataupun baru memulai, lakukan saja. Karena dari cerita Mbah Gun tadi kita bisa belajar bahwasannya dari sekedar literasi bisa efeknya banyak ya, ke ranah seni, ranah budaya, ke ranah sosial dan macam-macam, sampai bisa membuat satu ruang publik untuk ngobrol teman-teman di Sleman, di pojok kabupaten sana. Itu benar-benar menginspirasi bagi kita. Oke, mungkin Mbah Gun hari ini kita segitu saja. Karena kalau mau dilanjut lagi masih bisa panjang sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu, jadi mungkin di lain kesempatan kita bisa mengobrol lagi. Oke, teman-teman kawan-kawan Padepokan Asa dan Wonderhome People, sampai di sini dulu podcast literasi yang ketiga. Sampai jumpa di podcast literasi berikutnya, produksi dari Padepokan Asa dan Wonderhome Library. Sampai jumpa.